Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sobat gantang dimanapun berada, bersyukur kepada Allah atas berkat limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dari berbagai macam kenikmatan. Di antaranya yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berjumpa, bermuajahah kembali, dan tentunya bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dari hari yang pertama sampai dengan saat ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang terhormat, kepada pengikutnya yang taat, juga tentunya kepada kita sebagai umat. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sobat gantang dimanapun berada, di antara salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadisnya yang sering kita dengar, ketika bulan suci Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Baginda Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Sayyidus syuhur Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jum'ah, yang artinya adalah bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan, sedangkan hari yang paling utama adalah hari Jum'ah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sobat gantang dimanapun berada, kemudian salah satu keutamaan lain di dalam bulan suci Ramadan adalah adanya peristiwa nuzulul Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran pertama kali turun ke alam dunia adalah pada malam 17 Ramadan. Yang sampai saat ini kita selalu peringati peristiwa penting turunnya Al-Quran, yaitu malam nuzulul Quran. Kemudian salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, baginda Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang artinya adalah, seandainya umatku tahu apa saja keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan, maka pasti umatku akan meminta kepada Allah agar sepanjang tahun semuanya adalah bulan Ramadan. Sobat gantang dimanapun berada, hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa sih itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah di mana pada malam itu keutamaannya lebih baik ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan.
Kemudian kapan peristiwa malam Lailatul Qadar itu terjadi? Tidak ada yang dapat memastikan apakah malam Lailatul Qadar ini terjadi di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, atau di akhir Ramadan. Tidak ada yang dapat memastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Jika diibaratkan, saking istimewanya malam Lailatul Qadar itu adalah seperti perhiasan intan berlian yang mana seluruh manusia menginginkannya, ingin memilikinya, ingin mendapatkannya. Kemudian salah satu ulama juga mengibaratkan mengapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, karena malam Lailatul Qadar itu ibaratkan doa mustajab yang ada pada hari Jumat, seperti juga halnya tentang kematian atau umur manusia. Tidak ada yang tahu. Kita tahu bahwasanya seperti doa mustajab yang ada pada hari Jumat, tidak ada ulama yang dapat memastikan di mana letak doa mustajab, waktu mustajab pada hari Jumat. Sebagian ulama ada yang berpendapat doa mustajab di hari Jumat itu ada bertepatan pada saat sebelum datangnya azan Jumat. Ada sebagian ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya waktu mustajab di hari Jumat adalah di antara dua khutbah. Kemudian ada lagi yang berpendapat bainal azan wal iqamah. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasanya waktu mustajab di hari Jumat adalah ba'da asar. Namun tidak ada secara spesifik yang menyebutkan bahwa waktu mustajab di hari Jumat itu terjadi di waktu sekian, tidak ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, sobat gantang dimanapun berada, sama seperti halnya tadi, maka malam Lailatul Qadar pun sama, tidak ada ulama yang bisa memprediksi pasti kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Namun para ulama berijtihad, setidaknya ada 40 pendapat ulama tentang terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Ada yang berpendapat bahwasannya malam Lailatul Qadar ini terjadi di malam 21 dan 23. Ya, ada yang berpendapat terjadinya malam Lailatul Qadar ini 21 dan 23 Ramadan. Ini semua bukan tanpa alasan. Namun ada yang menarik dan yang insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwasanya ada satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu sering kali terjadi pada malam 27 Ramadan. Tentunya ini bukan tanpa alasan. Mengapa dalam hadis tersebut disebutkan pada malam 27 Ramadan? Sebagian ulama melakukan ijtihad yang meyakini bahwasannya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan adalah ternyata di dalam surat Al-Qadar itu terdapat 30 kalimat, dan kalimat hiya pada ayat terakhir salamun hiya hatta matla'il fajr, yang mana kalimat hiya di sini adalah kalimah isim domir yang menunjukkan kepada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya maka keselamatanlah, maka kesejahteraanlah di malam Lailatul Qadar ini hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah, di dalam surat Al-Qadar, para ulama berpendapat ada 30 kalimat, ada 30 kata. Kemudian kalimat hiya berada pada susunan ke-27, yang mana hiya tadi menjadi domir daripada malam Lailatul Qadar, maka ulama berpendapat bahwasannya malam Lailatul Qadar itu sering terjadi di malam 27 Ramadan.
Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, sobat gantang dimanapun berada, kapanpun terjadinya malam Lailatul Qadar, tentunya kita perlu adanya persiapan, perlu adanya kesiapan yang kita siapkan. Apa saja yang perlu kita siapkan? Tentunya salah satunya yang perlu kita siapkan adalah ibadah-ibadah terbaik yang kita miliki, amalan-amalan terbaik yang kita miliki, yang semuanya kita lakukan, kita persiapkan dalam rangka karena saat ini momentum yang paling indah, kita sedang berada di bulan Ramadan dan kita sedang menantikan malam Lailatul Qadar. Jadi untuk mempersiapkan atau menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak sholat tahajud, kita perbanyak zikir-zikir di waktu malam ataupun di waktu lainnya, kita perbanyak untuk sholat berjamaah. Itu semua kita lakukan dalam rangka mempersiapkan datangnya malam Lailatul Qadar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sobat gantang dimanapun berada, di antara hikmah fadilah disembunyikannya atau dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah agar kita semua umat muslim menjadi semangat dalam beribadah, karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar ini. Jadi kita sudah mempersiapkan ibadah, mempersiapkan amal-amalan baik dari awal Ramadan sampai nanti selesai Ramadan. Itu diantara hikmah kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi sangat rahasia. Tentunya kapanpun malam Lailatul Qadar itu datang, mari kita persiapkan ibadah-ibadah yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik yang kita miliki. Mudah-mudahan pada tahun ini kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ataupun kalau tidak bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada tahun ini, semoga Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, dan tentunya mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar di tahun-tahun berikutnya. Mungkin hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sobat gantang dimanapun berada, kiranya inilah sekelumit sedikit tentang malam Lailatul Qadar yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam mengutip hadis ataupun ayat. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.